Tidak cari yang punya rumah. Padahal Allah bilang li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan rumahnya. Gak ngerti. Ayo kita lihat. Tadi Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-29, apa katanya? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang sudah dianugerahkan kepadanya. Siapa yang akan dianugerahi rezeki oleh Allah? Yang rajin membaca kitab Allah. Ya, awas, kitab Allah yang ada di mana? Di sini. Sudah tahu cara bacanya? Belum. Pengen tahu? Kalau pengen tahu, ya cari tahu. Kepada yang tahu. Awas, jangan cari orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Cuman sok tahu. Awas, cari orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Ya. Nah, ketika kita sudah berhasil membaca kitab Allah ini, maka kita berniaga dengan Allahnya jadi luar biasa, tidak akan ada ruginya. Maka di ayat selanjutnya dikatakan supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari keutamaannya. Keutamaan bahasa Qur'annya adalah fadilah. Makanya min fadlihi. Tadi saya tanya, siapa orang yang diberi keutamaan oleh Allah? Masih ingat? Siapa tadi? Siapa? Siapa? Bani Israel. Baru di ruangan ini udah lupa. Kan tadi udah dibacakan ayatnya. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alam. Jadi yang diberi fadilah, kaum yang diberi fadilah itu adalah orang yang berjalan menuju Allah. Siapapun itu. Awas. Bani Israel tidak mengacu pada kelompok tertentu. Siapapun yang mau berjalan menuju Allah pasti dapat fadhaltukum alal alamin, dapat keutamaan. Apa keutamaan dari Allah yang paling utama? Apa? Apa? Ya Allah. Mau cari apanya coba dari Allah? Kalau bukan Allahnya. Kurawa itu kalah menghadapi Pandawa, padahal gurunya sama kan Krishna. Karena Kurawa itu kepada Krishna minta senjata, minta tentara. Kalau Kurawa mintanya itu, kalau Pandawa sama Krishna mintanya apa? Cukup guru sebagai sais di kudaku. Itu yang bikin menang perangnya. Cerdas. Kurawa mah mintanya senjata dan tentara, material. Tetapi Pandawa minta Krishnanya langsung berdiri di kereta kudanya. Keren gak? Siapa yang mau nembak Krishna? Tentaranya punya Krishna, senjatanya punya Krishna. Makanya kenapa kalian itu cari uang yang segede pintu gak dapat-dapat? Karena selama ini kalian kerja cari duit. Coba sekarang rubah, cari yang punya uang. Pengen tahu caranya? Ah, ini agak mahal. Nanti ini. Tunda dulu, karena ini topik ini nanti jadi tidak fokus. Nanti gimana caranya cari yang punya uang? Kalau udah tahu ilmunya, hidup ini banyak gratisnya, banyak berkahnya. Di situ kita akan merasakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya, dan itu bisa dibuktikan. Nah, itu nanti agak mahal ini. Taruh dulu. Balik lagi dulu ke sini. Supaya Allah menyempurnakan apa? Supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Siapa yang akan disempurnakan pahalanya oleh Allah? Yang rajin membaca kitab Allah. Jadi membaca kitab Allah itu tujuan utamanya adalah supaya pahala kita sempurna.
Allah yang tanpa batas tentu saja tidak bisa dibatasi pertemuan dengan beliau. Karena beliau tanpa batas, pertemuannya tanpa batas. Oleh karena itu silahkan, kata Quran surah Al-Kahfi, kalian mau datang kepada Allah, ngambil segimanapun dari Allah, gak akan berkurang fadilahnya Allah. Tanpa batas. Beda kalau pertemuan dengan saya kan terbatas seperti ini. Ya toh? Kalau pertemuan dengan dia tanpa batas, fadilahnya tanpa batas, berkahnya tanpa batas, maka disempurnakan pahala, disempurnakan Allahnya bagi dia. Clear sampai sini? Lanjut dulu. Dan menambah kepada mereka keutamaannya. Jadi bukan sekedar disempurnakan pahalanya, tetapi ditambah apa? Keutamaannya. Itulah keuntungan kalau rajin baca kitab Allah. Disitulah pentingnya kita harus tahu gimana cara bacanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Lanjut dulu. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari kitab itu. Siapamu di sini? Muhammad lagi. Ya betul, saat itu yang pertama kali adalah Nabi Muhammad. Masa kita nggak mau ngikutin beliau? Mau dipanggil mu sama Allah? Iya kalau mau, yuk kita mulai ngikutin jejaknya beliau. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, siapamu di sini? Enak aja. Mu di sini adalah orang yang sudah bisa baca kitab Allah. Kita aja katanya belum bisa. Mau jadi mu? Berarti harus bisa baca. Ini lanjutan yang tadi, makanya harus cerdas. Jangan terputus. Ini masih kajian tentang orang-orang yang sudah bisa membaca kitab Allah. Makanya orang yang sudah bisa membaca kitab Allah, kami wahyukan kepadamu dari kitab itu apa? Kebenaran. Dan kebenaran ini bisa membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oh, berarti para nabi, para rasul baca kitabnya begini toh. Makanya banyak yang datang sama saya. Kok setelah saya bisa membaca kitab Allah pada diri, kok saya baca Quran tuh yang manapun jadi ngerti. Mau begitu? Mau terus, nggak ada yang nggak mau. Tapi giliran nanti ada syaratnya, mulai. Nggak apa-apa. Ini dulu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Jadi, ya orang-orang yang bisa membaca kitab Allah itu luar biasa berkahnya, fadilahnya. Nah, makanya di ayat yang ke-32 Allah menyatakan summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Mau dipilih sama Allah? Jadi rupanya pembaca kitab Allah ini tidak sembarang. Karena Allah bilang, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Pertanyaannya, mau dipilih sama Allah? Mau. Sudah tahu caranya supaya terpilih? Allah itu bukan memilih si A saya pilih, si B tidak dipilih, tidak. Allah itu hanya akan memilih mereka yang mau dipilih. Makanya saya tanya, mau dipilih sama Allah? Mau. Sudah tahu caranya supaya terpilih? Saya kasih tahu sekarang.
Kalau ingin dipilih sama Allah, jadilah di semesta ini sebagai kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasihnya Allah, serap sifat-sifat Allah, wujudkan dalam dirimu. Tahalluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nabi Muhammad dipilih oleh Allah karena dari kecil sudah kelihatan bakatnya. Makanya dari kecil diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Pertanyaan saya, kalian jujur? Rekumaha atau dipilih ku Allah? Gak usah jujur sama saya. Kalian jujur pada diri sendiri. Saya itu tidak tahu dan sekarang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, jujur. Sok, jujur. Iya mah tidak tahu, tetapi tidak tahu. Kalau dirinya tidak tahu, sok tahu, diberi tahu, tidak mau tahu. Saha nu merek nyaho ka maneh? Ketemu saya ngalah ngajak debat. Makanya yang mau ngajak debat sama saya tinggalkan, gak ada waktu. Habis buat apa memperdebatkan rasa garam kalau kamu belum pernah makan garam? Saya tanya, garam gimana rasanya? Getek pak, tuh, da can ngarasaan si eta mah. Eta uyah sakitu asin disebutnya getek, da can ngajaan. Saya bilang garam itu asin, kata dia mah getek, rek kumaha tuh debatna ge da moal nyambung. Makanya nggak ada waktu, nggak ada waktu. Kalau mau belajar, yuk. Tapi kalau mau berdebat, nggak ada waktu. Apalagi berdebat benar salah, merasa banyak ilmu. Udah simpan aja dulu yang kayak gitu, nggak ada artinya. Nggak ada waktu, yang harus saya layani terlalu banyak. Sekarang itu, ya penonton kita sudah mencapai 5,6 juta. Gimana melayaninya? Ya kan itu, ketemu saya jangan ngajak berdebat. Langsung aja, Ari, uyah teh kumaha rasana. Gitu. Calangap. Gitu. Tah gitu. Kumaha rasanya? Oh kieu Pak. Nanggeus balik. Gitu diajar ngaji dengan saya. Enggak usah. Banyak kata-kata lagi udah. Semua kata-kata persepsi. Semua kata-kata itu adalah pikiran. Yang paling penting adalah pengalaman. Itu yang paling penting. Makanya Bung Karno, yang paling penting dari kamu bukan soal Tuhan, tapi soal ketuhanan. Makanya Pancasila sila pertama tidak bicara Tuhan, bicara ketuhanan. Kalau Tuhan itu being, tapi ketuhanan experience of being. Yang paling penting pengalaman tentang Tuhan lebih bagus daripada dijelaskan Tuhan. Karena Tuhan gak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa dipelajarkan. Bahkan beliau pun tidak punya nama. Dirasakan kehadirannya, praktek langsung baru benar. La ilaha illallah tidak usah diucapkan lagi kalau sudah praktek. Ngahiji. Gitu. Ngertos? Rada galak ya hari ini ya. Summa aurasna kitab baladina stofaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba kami. Pertanyaan lagi, mau dipilih sama Allah? Pantaskan dirimu supaya layak dipilih. Karena Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak tidak akan dikehendaki. Jadi cara Allah menghendaki bukan ini dikehendaki, ini tidak. Tidak. Ibda binafsi. Semua tergantung pada dirimu sendiri. Pantaskan dirimu sebagai yang layak untuk dipilih. Pasti dipilih. Syaratnya apa tadi? Mulai sekarang sadari kalau diri kita ini adalah utusannya ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangannya. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Paling tidak yang dua aja. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kenapa orang tua kita ngasih nama beras teh beas? Beas itu singkatan dari berehan, asihan. Jika beas we ka urang, berehan, asihan. Bisa membuat kita kenyang, bisa membuat kita punya tenaga. Tuh, sing jika beas. Makanya beas, bahasa Indonesianya beras, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya nasi. Nasi dari kata nas, jelema.
sing berehan sing asihan. Jika Allah dipilih pasti. Iya mah aduh peditnya, auzubillah. Rek mere teh neangan kok tetangga teteh receh. Hayang nyiwit. Cing atuh mere teh 5.000, 10.000 ka tukang parkir teh. Ieu mah receh. Karena semua yang kita berikan itu yang akan datang kepada kita. Tong lebar. 10.000-an teu naon da ge balik deui. Asal tong menta balik. Sing ikhlas. Gitu. Itu berniaga dengan Allah, nggak akan rugi. Dah kalian mah rugi terus. Disebut hayang berbuat baik, tapi memberi yang sudah tidak terpakai. Pada kata Quran, berilah yang kamu cintai. Mereka batur teh nu alus atau tong nu urut. Hayang nyiwit. Masak loba. Niatna teh hayang wareg. Begitu teu kadahar, bikeun kata tangga. Eta kata tangga mere, pedah teu kadahar ku maneh. Ya Allah. Da can hasem, janya niatnya ge beda. Dah hayang wareg. Atau masak loba teh geus diniatan ti awal teh. Rek mere kata tangga. Bagus. Ieu masak loba teh hayang subuh. Begitu teu kadahar ya. Bikeun kata tangga. Maneh mah mere teh geus wareg. Memberi itu harus yang kita cintai. Seperti Allah memberi kepada kita, pasti bakal dipilih. Makanya jangan heran ya kalau banyak yang tidak terpilih. Karena kalian tidak memantaskan diri menjadi hamba yang terpilih. Ini harus dipahami nih. Lanjut dulu. Jangan dulu ngangguk-ngangguk kalau belum mengerti. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menggelapkan dirinya sendiri, ada yang setengah-setengah, ada yang sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Cacak geus dipilih ku Allah. Tetap saja si pewaris kitab itu nanti akan terbagi 3 lagi. Satu yang mendolimi dirinya sendiri, balik deui, poek deui. Geus dibere nyaho lampu nu caang, balik deui ka nu poek. Yang kedua setengah-setengah. Yang ketiga sabikun bil khairat biiznillah. Sungguh-sungguh melakukan kebaikannya. Makanya saya kasih tahu ya, belajar ma'rifat itu dari 10.000 paling nu jadi hiji. Itu kata-kata guru saya dulu. 10.000 teh paling hiji anu jadi 6. Loloda bana mah ukur ngiluan batur, resep ulah ilu katu ka dieu. Makanya kenapa saya mengajarkan ini? Saya ingin menyambut pelajaran yang agung daripada leluhur ini. Saya susun kurikulumnya. Supaya step-stepnya itu jelas. Karena kebetulan saya ini ahli pendidikan. Terbiasa membuat kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi. Setiap level itu ada kompetensi yang dibangun. Makanya ikuti tahap-tahapannya pasti benar. Nah kebanyakan mah sok gampang bosen can bisa. Bisa nama acan, bosen nama ti heula. Awal nama nya. Jika nu itu yang namanya hangat-hangat ayam. Makanya belajar ilmu ini harus dari tekad yang kuat. Tidak ada yang gratis di semesta ini. Semua ada tagihannya. Semua ada pengorbanannya. Saya memahami Quran 30 juz tidak mudah. Kalau dihitung uang miliaran, saya udah keliling dunia kemana-mana belajar ini. Tetapi akhirnya saya menemukan kitab sejati saya. Ternyata bukan di perpustakaan manapun di luar diri saya, ada di sini. Makanya kita tidak akan kekurangan ilmu kalau sudah bisa melampaui pikiran yang tanpa batas. Tidak cukup waktu untuk menjelaskannya. Gak akan cukup waktu. Ini saya udah bicara hampir 2 jam. Gak cukup. Padahal baru dibicarakan permukaan-permukaannya. Komo mun eusina, komo menjerona. Kenapa? Kan saya juga tidak mungkin ngasih kalian dalam-dalamannya. Ya luarna heula. Ini tuh baru luarnya, belum apa-apanya. Belum mengaji kita ini, baru baca. Jadi sudah dipilih untuk menjadi pewaris kitab.
kenyataannya yang mewarisi kitab ini pun nanti akan terbagi 3. Satu, yang kembali zalim li nafsi, kembali gelap, menggelapkan dirinya sendiri. Yang kedua, al-muqtasid, setengah-setengah. Makanya kalau belajar setengah-setengah ya repot, nggak dapat apa-apa. Yang ketiga, sabikun bil khairat biiznillah, orang-orang yang sungguh-sungguh. Inilah yang kata Allah, zalika huwal fadlul kabir. Turun lagi kata-kata fadl. Apa fadl tadi? Keutamaan. Jadi siapa yang akan memperoleh keutamaan dari pewaris kitab ini? Tidak semua pewaris kitab akan memperoleh keutamaan. Hanya satu yang sungguh-sungguh. Jadi kalau mau belajar dengan saya, sungguh-sungguh belajarnya. Mumpung saya masih hidup. Dan orang yang sungguh-sungguh inilah yang kata Allah, zalika huwal fadlul kabir, yang akan memperoleh keutamaan yang kabir, keutamaan yang besar. Yang dua tidak, yang setengah-setengah tidak. Apalagi yang kembali menggelapkan dirinya sendiri. Sudah ditunjukkan cara untuk belajar pada guru sejatinya, malah disepelekan. Seperti tadi sharing dari Pak Ohim tadi, yang dari Purwakarta ini, dari Depok. Sharing tadi sebelum kita mulai. Sudah tahu ilmu ini, tapi kebanyakan menganggap sepele. Saya belajar ilmu agung ini, dari umur belasan tahun. Dan saya tadinya mau diem aja, tapi makin dorongan dari dalam luar biasa. Saya bisa sakit kalau begini, karena apa? Kok yang saya baca di Quran dengan yang dipahami kebanyakan orang kok beda. Makanya saya ingin menyampaikannya. Saya baca Quran ini udah ribuan kali. Yang tertulisnya, apalagi yang tidak tertulisnya, setiap saat saya baca. Bahkan sekarang pun saya sedang membacanya. Dan tidak bisa saya menghilangkan ingatan itu dari dia. Gak bisa. Zikir saya sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena zikir itu tidak usah ada suaranya. Zikir itu ada di dalam. Kalau kita sudah tahu siapa yang harus kita ingat, kita akan ingat selamanya. Itu namanya eling tuh di situ. Mau dapat keutamaan yang besar? Jadi dari yang dipilih untuk mewarisi kitab ini pun akan terbagi menjadi 3. Pilih yang mana? Pasti nomor 3. Betul? Iya. Dan ini yang akan mendapatkan fadilah yang sangat besar. Lanjut dulu. Nah, ini ayatnya yang saya bacakan tadi. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum, an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai Bani Israel. Siapa Bani Israel? Orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Mau dihaikan sama Allah? Sok, mulai. Perjalankan dirimu kepada Allah. Ingat nikmatku yang telah aku berikan padamu. Jadi yang diberi nikmat ternyata cuma Bani Israel. Kalian belum berjalan menuju Allah. Tiba-tiba mengatakan, saya sudah merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Keela. Kan sering kan kalau pembukaan MC, kalau buka acara, mari kita panjatkan puji dan syukur. Kan gitu. Iya, selalu dipanjatkan. Makanya Gus Dur pernah ditanya, Gus, kenapa katanya kalau pembawa acara itu di Islam selalu mari kita panjatkan puji dan syukur? Karena Gus Dur mengatakan, karena puji dan syukur tidak bisa memanjat, maka harus dipanjatkan. Padahal di Quran nggak ada panjatkan puji dan syukur, yang ada segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil, gitu aja. Jadi semakin jelas yang dapat keutamaan siapa? Bani Israel. Semakin jelas yang dapat nikmat siapa? Bani Israel. Betul? Jadi kalau sudah berjalan menuju Tuhan, hadiahnya kita akan bisa membaca kitab Allah. Jadilah pewaris kitab sejati. Cocok nggak dengan judulnya? Tuntas nggak? Ya dibuat tuntas saja.
Anggap saja tuntas. Kalau ini baru permukaan. Menjadi pewaris kitab sejati. Saya cuman bisa bercita-cita. Semoga seluruh makhluk di semesta ini yang sedang menghidupi hidup, semuanya menjadi pewaris kitab sejati. Sing nyaah katurunan barudak urang rek dikamanakeun. Ajarkan agama yang ramah, bukan yang marah. Ajarkan agama yang dimengerti oleh mereka. Agama itu akal, agama itu masuk akal. Ajarkan kepada mereka, karena mereka ini adalah generasi milenial yang kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Mereka hidup di abad 21, lahir di zamannya mereka. Mereka beda dengan kita. Fasilitasi mereka supaya dapat agama yang ramah, bukan agama yang marah. Khususon yang hadir di tempat ini, semoga kalian semua menjadi pewaris kitab sejati yang sabikun bil khairat biiznillah, dan kalian akan mendapatkan huwal fadlul kabir. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.